Lagi, Presiden Jokowi jengkel. Dalam rapat terbatas kemarin terkait penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di hadapan para menterinya, Presiden Jokowi kembali kesal karena minimnya realisasi serapan anggaran. Selengkapnya kami paparkan dalam Biang Kerok Minim Realisasi Anggaran. Berikut ini, pandemi COVID-19 tidak hanya menimbulkan krisis kesehatan, tapi juga krisis perekonomian. Sehingga anggaran pemerintah menjadi harapan yang dibutuhkan bagi masyarakat terdampak. Di tengah krisis seperti ini tentu anggaran perlu terrealisasi secepatnya. Presiden Jokowi sudah berkali-kali mengingatkan jajarannya di manakah suasana sense of crisis. Disebutnya jangan sampai masih saja banyak yang terjebak pada rutinitas kerja harian belaka. Nah, seperti apa? Kita akan lihat bersama pernyataan Presiden dalam ratas kemarin. Presiden mengatakan perlu ada koordinasi antara Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian serta lembaga untuk mempercepat penyerapan anggaran penanganan pandemi. Dan tidak tanggung-tanggung di sini, Presiden juga menyebut di situasi extraordinary seperti ini perlu ditekankan. Urusan ini detailnya satu persatu dari menteri-menteri yang terkait sehingga manajemen krisis kesehatan ini harus lincah, cepat, troubleshooting, smart shortcut dan hasilnya betul-betul efektif. Intinya di sini butuh kecepatan dan efektivitas. Dan memang anggaran pemerintah bagi masyarakat sudah tidak bisa ditunggu lama-lama lagi. Kita akan lihat sebenarnya seperti apa besaran dana stimulus yang sudah disiapkan pemerintah di slide berikutnya. Perlu diketahui pemerintah mengalokasikan dana sebesar 695,2 triliun rupiah untuk penanganan COVID-19. Secara rinci kita lihat di sini untuk bansos sebesar 203,9 triliun, kemudian UMKM 123,46 triliun, insentif usaha 120,61 triliun dan kemudian bagi kementerian, lembaga ataupun Pemda di sini sudah ada 106,11 triliun. Dan untuk yang kesehatan kita lihat di sini ada 87,55 triliun dan terakhir pembiayaan korporasi 53,57 triliun rupiah. Lantas bagaimana? Kita juga akan lihat seperti apa update serapan dana-dana ini berdasarkan data yang sudah dipaparkan dalam ratas Presiden kemarin di slide berikutnya. Total alokasi anggaran pemerintah tadi di sini hanya baru ada 141 triliun yang terrealisasi. Berarti cuma 20% saja di mana posisinya ini atau porsinya ini terserap dan bisa dikatakan ini sayang sekali sangat kecil. Di antaranya kita akan lihat mana sajakah serapan yang tertinggi. Ada di sektor perlindungan sosial, di sini sebesar 38% atau sebesar 264 triliun. Kemudian di program UMKM sebesar 25% atau 173,8 triliun rupiah. Nah, di sini selain kecilnya serapan dari total anggaran tadi, yang lebih mengejutkan adalah Presiden menyebut hampir setengah dari total alokasi anggaran belum memiliki DIPA. Kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, jadi pemerintah melalui Kementerian Keuangan menetapkan alokasi dana yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. PMK ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani per tanggal 24 April lalu. Nah, ini terkait dengan mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan begitu, artinya segala kegiatan penanganan pandemi COVID-19 ini akan dilakukan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA kementerian dan lembaga. Nah, lebih lanjut sebenarnya jika kondisinya mendesak, pejabat pembendaharahan ini bisa melakukan pengeluaran yang dananya tidak tersedia ataupun tidak cukup dalam daftar DIPA tadi. Misalnya, kegiatan penanganan COVID-19 seperti pengadaan obat-obatan dan kemudian alkes, lalu sarana prasarana kesehatan, kemudian juga SDM, baik itu dari tenaga medis maupun non-medis serta kegiatan yang lain. Yang penting ini masih ada kaitannya dengan penanganan COVID-19 dan ketentuan ini berlaku selama masa pandemi COVID-19 ini berlangsung. Nah, yang menjadi persoalan Presiden di sini adalah 40% masih belum masuk
ke dalam DIPA. Ibaratnya kata Presiden, DIPA saja belum dimasukkan. Lantas bagaimana dong realisasinya? Mau sampai kapan? Karena dampaknya ini masih minim sekali. Tentu dengan adanya kondisi seperti ini, Presiden kembali menegaskan jajarannya ini harus selalu waspada dan jangan lengah sampai vaksin COVID-19 benar-benar sudah ditemukan dan sudah ada. Belum lagi ancaman resesi yang kian menghampiri Indonesia seiring dengan kenaikan kasus COVID-19 setiap harinya. Kita akan lihat seperti apa di slide terakhir. Nah, untuk mencapai pemulihan ekonomi dari dampak COVID-19, setidaknya ada 5 upaya pemerintah yang telah dilakukan tahun ini dan juga tahun depan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, belanja besar-besaran. Presiden Jokowi menyebut belanja pemerintah menjadi instrumen yang diandalkan untuk daya ungkit pemulihan ekonomi di tengah krisis. Dalam menggerakkan ekonomi, APBN hanya berkontribusi sekitar 16% dari PDB. Oleh karena itu, dari stimulus pemerintah tadi, sektor swasta dan korporasi juga harus diselamatkan agar ekonomi kembali pulih. Dan yang kedua, pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, di mana tugasnya adalah menangani kesehatan dan ekonomi yang harus terus berjalan sinergi. Artinya, alokasi fiskal untuk pemulihan ekonomi akan terus dikeluarkan selama sektor kesehatan belum selesai. Dan pastinya komite ini diberi amanat untuk memastikan PDB kuartal 3 tetap terjaga. Dan karena kuartal ketiga menjadi momen penentu, apakah Indonesia akan jatuh ke jurang resesi ataupun tidak. Dan ketiga adalah program bantuan ke UMKM. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit bagi UMKM. Selain itu, juga ada program UMKM produktif dalam bentuk grant dan bukan dalam bentuk pinjaman, di mana dananya diberikan bagi 12 juta pelaku UMKM sebesar 2,4 juta rupiah per orangnya. Dan keempat, di sini ada penempatan dana di perbankan. Pemerintah menempatkan dana 30 triliun rupiah di himpunan bank milik negara dan 11,5 triliun rupiah di Bank Pembangunan Daerah. Ini dilakukan agar penyaluran kredit perbankan bisa berangsur membaik. Dan kelima, penjaminan kredit modal kerja untuk korporasi. Nah, penjaminan kredit modal kerja ini diberikan bagi sektor padat karya yang terdampak pandemi dengan total 100 triliun rupiah hingga tahun 2021. Nah, ini tentunya juga dilakukan demi keberlangsungan bisnis perusahaan dan juga nasib para pekerjanya. Nah, meski situasi sekarang masih challenging, Presiden Jokowi optimis Indonesia bisa menjadi negara dengan pemulihan ekonomi tercepat setelah China di tahun depan. Dan untuk mencapai hal ini, bukan hanya langkah extraordinary juga yang perlu dilakukan, tetapi tentunya harus cepat dan urgent. Apalagi kita sudah di pertengahan tahun, yang berarti pemulihan ekonomi harus didorong secepatnya.